Jadi memang sebenarnya marah sih ada juga, kecewa, tapi intinya bahwa sebenarnya sih biasa aja juga sih, hanya terlalu dibesar-besarkan juga, terlalu didramatisir. Sebenarnya apa yang dibicarakan Hasto dan Koni ini adalah suatu kebohongan besar. Oh, kebohongan lagi nih? Dan fitnah, iya. Oh. Sebenarnya makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau marah juga enggak ya, intinya bahwa saya heran aja, harusnya biasanya Hasto itu kalau mau berbohong, memfitnah orang, biasanya itu dia pakai acara nangis, Bang. Iya. Kemarin tuh nggak ada. Justru Gitu. kemarin... Jadi saya heran gitu, kenapa dia nggak pakai nangis, ya kan? Jadi kan sebenarnya itu kan derita elu. Ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan bahwa dia sudah melakukan korupsi, itu kewenangan KPK gitu loh, ya kan? Tapi kan kalau melihat dari fakta ya, fakta-fakta hukum selama ini yang terjadi bahwa Hasto ini kan sebenarnya sudah lama diselidiki oleh KPK. Mungkin terkait Harun Masiku. Harun Masiku ya, itu dari tahun 2020 kalau nggak salah, itu bulan Januari lah. Waktu itu juga kita ingat ada penangkapan di PT IKA kalau nggak salah. Salah satu komisioner KPU, Wahyu ya kalau nggak salah. Terus juga ada juga yang ditangkap itu adalah saudara Saiful Bahri. Saiful ini orang dekatnya Hasto. Saiful ini kalau nggak salah stafnya ya. Saya juga kenal, dan sekarang Saiful udah keluar. Wahyu juga udah keluar. Udah keluar, ya kan. Nah, jadi memang kalau bilang sekarang ini ojok-ojok karena ceritanya katanya karena Hasto keliling Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI untuk konsolidasi pemenangan ya itu wajar lah dia sebagai sekjen. Ya kan dia harus memenangkan calon dia gitu loh. Tapi apakah dia disuruh stop? Ya kan siapa yang nyuruh stop? Itu kan informasi yang disampaikan oleh Koni, Bang Silver. Iya kan nggak mungkin KPK mengincar dia karena itu, Bang. Ya kan? Ya memang dia sudah diselidiki dari tahun 2020. Bahkan terakhir tuh udah dipanggil, ya kan? Hanya akhirnya kan mereka ngamuk kan di KPK, ya kan? Kalau yang saya lihat itu sih bisa masuk dalam perintangan penyelidikan, obstruction of justice, Bang. Dan Bu Mega juga ngomong kemana-mana mengenai KPK nggak bener, terus mau lapor ke Kapolri, apa gitu loh. Ini kan berarti sudah mengintervensi hukum, gitu loh, dengan ucapan ya kan, ya seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Hasto dan Koni. Menurut saya ya biarkan saja, kalau memang nggak bersalah ya patuhlah terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Kita semua sama di depan hukum. Jadi jangan bikin opini seolah-olah Pak Jokowi yang bermain atau bertindak. Abang, saya kasih tahu aja ya, kita kasih info bahwa Pak Jokowi ini tidak pernah bertemu dengan KPK, baik pimpinan ataupun anggota KPK. Bahkan kemarin sampai KPK itu mengeluh, gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah ketemu mereka, ada kan? Betul, iya, susah ketemu dengan presiden. Waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi ya, setelah tanggal 20 Oktober di rumah, terus saya ada ketemu lagi kira-kira seminggu sesudahnya, sebelum Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi. Ada cerita bahwa saya ada bilang, Pak, itu KPK mengeluh, Bapak katanya kemarin-kemarin nggak pernah ketemu KPK. Ya gimana saya mau ketemu, mas saya nggak pernah diundang. Terus kan nggak bagus juga kalau saya ketemu KPK kayak gitu loh, karena mereka kan saya pejabat negara, itu kan udah ada aturannya. Jadi ini korelasinya nggak ada semua, Bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan. Ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Rakuhandini. Kita tahulah Akbar bagaimana, Koni bagaimana, ya kan.
Saya ingat itu Akbar itu dari Rumah transisi. 2014 ya. Dia nggak jadi menteri. Saya tahulah kenapa kawan ini kecewa, ya kan. Koni juga katanya dia mencintai PDIP, ya kan. Koni ya. Saya kasih tahu. Soekarnois. Tapi kenapa dia masuk Nasdem, Abang? Oh, sebelumnya Nasdem ya? Nasdem dong. Kecewa di Nasdem, mau jadi sesuatu nggak bisa, pindah ke PDIP. Terus kemarin dia melakukan lagi kebohongan yang akhirnya dilaporkan oleh kawan-kawan dari tim Prabowo Gibran, termasuk Bang Rosan Ruslani, Ketua TKN. Karena dia bilang, dia ngomong bahwa karena sebagai orang intelijen, Pak Prabowo ini hanya menjabat 2 tahun. Habis itu bahkan diracun. Ini kan gila ini, Bang. Dan kemudian dilaporkan oleh Rosan. Nah, dilaporkan Rosan, habis itu dia kabur ke luar negeri. Ya kan, Bang? Hanya dia bilang dia sekolah, bukanlah kabur. Ya kan? Gitu loh. Tapi kan isunya ngeri juga. Ya, jadi kalau menurut saya baik Koni maupun Hasto ya sebagai warga negara yang baik, kalau dipanggil KPK ya baik-baiklah ketemu. Begitupun Koni kalau dipanggil ke pihak kepolisian ya jangan kabur dong gitu loh. Ya kan? Habis itu janganlah, kasihan juga gini loh. Sebenarnya mayoritas rakyat sih tidak percaya ya. Tapi yang saya khawatirkan itu kan adalah generasi muda kita yang memang nggak tahu jalan cerita tahun 2020 bagaimana, gitu loh. Ya kan, mereka berpikir juga bahwa Hasto seorang sekjen PDIP yang bersih, yang hebat, ya kan. Mereka nggak tahu cerita di dalamnya, rusaknya, bobroknya ini para politisi ini kan, nggak ngerti, Bang. Kita ini yang tahu lah. Terus Koni bagaimana dia bilang tadi, kalau orang lihat bahwa, oh saya PDIP nih dari lahir. Ya kalau kamu PDIP, kenapa dari awal kamu nggak masuk PDIP, Koni? Ya dong, kenapa kamu harus ke Nasdem dulu? Setelah kecewa dengan Bang Surya Paloh dan Nasdem, ya, habis itu baru kamu pindah ke PDIP. Pengakuannya Koni ini belum resmi menjadi kader PDIP sih, Bang Silver. Ya, tapi simpatisan kan. Ya. Kalau mau ngomong simpatisan, saya Bang simpatisan. Saya ini banyak membantu orang PDIP yang akhirnya menjadi dewan atau gubernur atau bupati zaman dulu. Pakai uang saya, gitu Bang. Waktu saya, bahkan orang-orang soulmate itu kita ngomong ya, yang di Depok itu dulu 2014, 2019, yang menggolkan mereka saya yang bantu ada 3 orang. Saya keluar duit Bang. PDIP? Iya. Saya punya soulmate dulu di Sumatera Barat itu adalah sekretaris DPW PDIP, dia ketua soulmate Sumbar. Gitu. Jadi banyak yang kami bantu ke PDIP Bang. Dan saya tidak pernah setelah mereka jadi, tidak pernah saya minta proyek. Tidak pernah saya minta apapun ke teman-teman PDIP yang jadi ini. Jadi kalau mau bicara ya kan, ya saya juga istilahnya mengagumi Bung Karno gitu loh. Ya kan, dulu saya juga simpatisan PDIP sejak lama. Ya kan? Tapi kalau dalam suatu hal saya harus memutuskan bahwa partai ini pun banyak tidak mengurus rakyat, ya Bang. Banyak persoalan bagaimana teman-teman PDIP ini hidupnya hedon, bermewah-mewah, Bang, ya kan. Terus juga melakukan korupsi, kan banyak. Ya bukan saya fitnah ya, tapi kan sudah ada terbukti bahwa banyak mantan napi-napi koruptor yang dari PDIP, Bang. Nah, menurut saya ini nggak sesuai dengan jiwa saya, apalagi teman-teman PDIP sangat menghina Pak Jokowi dan keluarganya gitu, Pak Prabowo, yang menurut saya nggak bisa kita membangun bangsa dengan cara-cara kayak begini gitu. Sedangkan kita tahu bukan saya ini menjilat Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran ya Bang, tapi saya lihat mereka ini kerja buat rakyat, benar-benar tidak korupsi gitu loh. Jadi kalau kalian mau jelekin orang ini korupsi kaya raya karena korupsi menghabiskan dana APBN kita, uang rakyat, terus melakukan abuse of power, saya juga akan di barisan kalian gitu. Tapi kalian yang melakukan korupsi, tapi kalian menjelek-jelekan orang, menghina orang, memfitnah orang. Ini kan kacau Bang, ya kan? Untuk pendidikan politik, untuk pendidikan
akhlak dan budi generasi penerus kita. Ini bahaya. Bang Silver, yang paling menarik di dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang menghadirkan Hasto dan Koni itu adalah bahwa Hasto berani sekali mengatakan, bahkan informasinya valid, soal kriminalisasi Anies pada saat Anies menjabat sebagai gubernur. Bahwa otak dari kriminalisasi Anies itu menurut Hasto adalah pada saat itu Presiden Jokowi. Itu lucu. Saya bersaksi katanya, dan saya pasang badan untuk itu gitu loh. Itu gimana, Gini, Bang Silver? itu sangat lucu ya. Ya makanya mereka ini berani mengatakan kebohongan, ya kan? Mereka kayak Hasto, Koni, kayak orang-orang ini Rocky Gerung segala macam, Amin Rais. Bang, ini delik aduan. Pak Jokowi ini nggak mau lapor. Kalau Pak Jokowi lapor masuk semua ini, Bang, nggak ada kau cerita. Nggak ada lah. Kenapa? Semua isu yang dibikin ini adalah bohong, fitnah. Tidak berdasarkan asumsi dengan dibangun dengan fakta, bukti yang jelas. Nggak ada, Bang. Gitu loh. Jadi bisa aja mereka bilang siap bersaksi. Kenapa? Mereka tahu Pak Jokowi ini dan anak-anaknya Mas Gibran, Mas Kaisang ini, ya saya juga sangat menyayangkan mereka nggak mau lapor gitu loh, Bang. Itu kenapa sih, Bang Silver? Kan Bang Silver kan lebih dekat ya dengan Gibran, dengan Kaisang, dengan Bapak sendiri. Jadi Apa alasannya? mereka merasa ini hal yang biasa, lumrah, tidak berpengaruh ke psikologisnya mereka, gitu Bang. Jadi bahkan yang saya tahu itu pernah ada orang PDIP FX Rudy, jagoan Solo katanya. Wah, gua jagoan Solo nih kan. Gua melihat lu jagonya berapa sih? Nah, itu memfitnah juga Ibu Iriana gitu kan. Waktu meninggalnya ibunya Pak Jokowi nggak hadir, hubungannya nggak bagus. Dia lebih tahu dari Ibu Iriana dan ibunya Jokowi, bahkan dengan Tuhan, Bang. Padahal kita tahu waktu saya itu hadir di pemakaman ibunya Pak Jokowi, saya hadir. Dan saya tahu ada di rumah itu waktu itu, habis itu saya ikut tahlilan sampai 3 hari itu, Bang. Ya kan? Saya ikut, ya namanya orang berdoa, ya kan, tahlilan, ya kan. Saya hadir menghormati, ya kan. Di situ ada Ibu Iriana di dalam. Memang nggak hadir waktu pemakaman, bukan hanya Ibu Iriana, ya. Anaknya juga yang perempuan, siapa namanya? Istrinya Bobi ini, Kahiyang Ayu juga nggak hadir. Terus istrinya Gibran nggak hadir. Anak-anak kecil nggak hadir. Karena waktu itu COVID, Bang. Oh iya, benar. Lagi ganas-ganasnya. Benar. Saya pun ke Solo dari Bandung itu untuk menghadiri pemakaman itu harus memegang surat keterangan Sudah rapid test atau apalah. rapid test, ya, Habis ya. itu ada surat keterangan karena saya waktu itu punya organisasi, kita bikin surat izin bahwa kita sekaligus memberikan pembagian sembako di sana, gitu loh, di Solo. Jadi dikasih izin lah sama pihak terkait. Jadi ceritanya begitu. Jadi hal-hal yang saya bilang tadi ini narasi bohong yang dibangun mereka. Tapi saya bilang tadi, mereka ini, Bang, tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Dan itu mau ditelusuri secara keilmuan dan sebagainya, nyambung kok itu, Bang. Jadi menurut saya mereka ini nggak tobat lagi gitu loh. Hanya karena mungkin kepentingan pribadi dia. Ya sekarang kan saya juga nggak tahu ya apa yang terjadi di KPK, Bang. Ya kan? Tapi melihat bahwa penyelidikan ini sudah hampir 2 tahun,
Ya kan, mungkin saat ini juga di KPK ini alat bukti sudah ada lebih dari 2 apa 3 atau segala macam. Ya besok juga dia bisa tersangka kan. Ya. Gitu loh. Kalau saya melihatnya begini, Bang Silver. Pertama tentang kriminalisasi Anies, Ya. yang itu otaknya adalah Presiden Jokowi saat Ya. itu. Kalau anggap itu benar ya, kita bercerita andai-andai ini ya. Buktinya apa? Anies jadi capres kok. Anies jadi capres. Kalau benar dikriminalisasi, artinya Anies sudah tersangka kan begitu. Oh iya. Artinya dia nggak akan bisa Gini, nyapres. Bang. Jadi Kalau Pak kebenaran Jokowi kriminalisasi Anies itu saya pertanyakan. Kalau Pak Jokowi mau, dengan mudahnya beliau akan mengintervensi entah itu KPK, Kejaksaan Agung, Polri untuk Anies ditersangkakan atau Hasto ditersangkakan. Dengan mudahnya. Tapi ini kan enggak. Ya kan, semua prosedur itu, semua hal-hal yang terjadi itu adalah kewenangan dari institusi aparat penegak hukum gitu loh.